Budi, kamu di mana? Panas sekali. Aku nggak tahan lagi. Aku penasaran gimana kabar Ayu. Nanti aku kasih kejutan pas pulang. Tolong. Jangan panik, aku selamatin kamu sekarang. Hei, berhenti. Siapa kamu? Tolong. Tahan pencurinya. Hei, buru-buru apa? Aku baru pulang dari rumah sakit. Si mandul itu sangat menyebalkan. Ratna, aku nungguin kamu buat ngajarin gerakan tarian. Tarian berpasangan. Tarian berpasangan? Ayu, pulang dulu, aku ada urusan. oke. Ambil bajuku, iya, yang rendah. Ayu. Gak sopan sama sekali, pergi tanpa bilang sepatah kata pun. Panas sekali. Aku nggak tahan lagi. Hei, jangan panik. Aku selamatin kamu sekarang. Hei. Mundur, jangan sentuh mobil kesayanganku. Jangan khawatir, keluargamu ada di sini. Mundur, kamu mengotori mobil kesayanganku. Baiklah. Aku mendengar Ayu di dalam. Buka pintunya sekarang juga. Ini mobil baru yang Ayu beli untukku. Kalau kamu menggoresnya, apa kamu bisa bayar? Kaca jendelamu dibuat khusus. Dari luar, kamu tidak bisa melihat ke dalam. Aku mendengarnya dengan jelas. Ayu sedang menangis di dalam. Buka pintunya sekarang juga. Suara itu dari mana? Kamu masih bilang kamu bukan pencuri? Di luar sangat panas. Siapapun di dalam pasti sudah pingsan karena panas. Ini masalah hidup dan mati. Buka pintunya sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Hei? Apa kamu mencoba untuk tidak masuk akal? Aku akan telepon Budi sekarang. Dengarkan, bagaimana bisa kamu begitu tidak masuk akal? Ini nyawa manusia. Mencoba menipuku, Budi dan Ayu sedang melakukan pendidikan kehamilan di rumah. Aku akan suruh dia urus kamu sekarang. Coba lari. Hei Budi. Apa? Kamu tidak di rumah? Katanya stalking ini rasanya luar biasa. Malam ini aku akan bersenang-senang. Lihat kamu, sangat bersemangat. Bagaimana jika kamu membahayakan bayi? Apa? Kamu hamil? Siapa ayahnya? Budi, maksudmu apa? Bayi siapa yang kamu pikir aku kandung? Itu bayi Bapak Anwar dari sebelah. Sayang, aku sudah memikirkan semuanya. Setelah bayi kamu lahir, aku akan menguras si bodoh itu habis-habisan dari sedikit nilai yang tersisa, lalu aku akan menikahi kamu. Hei, Mama. Aku sedikit sibuk sekarang. Apa? Kamu tidak di rumah? Aku di rumah. Dia hanya perlu sesuatu yang asam. Untuk membangkitkan selera makannya, apa yang bisa aku lakukan? Anak, kamu harus pulang sekarang. Ada pencuri. Dia tidak hanya mencoba menghancurkan mobilku, tapi dia juga mengancam akan membuatku hancur. Apa? Ada orang yang mengganggu mama saya. Aku akan menguliti dia hidup-hidup. Sayang, kamu bermain susah-susah dengan aku? Sayang, dia masih mama saya. Setelah aku menyelesaikan ini, kita akan bersenang-senang di mobil malam ini. Nak, pulang sekarang juga. Ada pencuri yang tidak hanya mencoba menghancurkan mobilku, tapi juga mengancam akan menghabisi nyawaku atau semacamnya. Kalau berani sentuh ibuku, kulitmu akan kupisahkan dari tubuhmu. Kau dengar itu? Anakku bilang Ayu baik-baik saja. Dia sedang berbaring di rumah. Beraninya kau mencoba membohongiku? Kau bodoh. Kau dalam masalah besar. Tidak mungkin, aku baru saja mendengar seorang wanita berteriak minta tolong. Dan kalau kau tidak bergerak, dia bisa saja hancur. Bodoh? Ayu baik-baik saja. Beraninya kau mengutuknya? Kau tidak pantas menjadi seorang ibu, minggir dari jalanku, aku harus menyelamatkannya. Jangan hancurkan mobilku. Kau pencuri, tertangkap basah mencuri mobil, sekarang kau mencoba membunuhku untuk membungkamku. Tolong, ada yang tolong. Berani-beraninya kau sentuh ibuku. Kau bodoh. Dasar bodoh kecil, kau yang menyerang ibuku. Ayu dikunci di dalam mobil oleh ibumu, sangat panas, dia bisa saja hancur. Dasar bodoh kecil, kamu yang berani menyentuh ibu saya. Istri kamu dikunci di mobil oleh ibu kamu. Di luar panas sekali. Dia bisa mati di dalam sana. Sialan jendela khusus ini. Jessica khusus memilihnya. Kaca gelap. Ayu. Dia tidak mungkin ada di mobil, kan? Anak, jangan dengarkan omong kosongnya. Bodoh ini hanya pencari harta.
Dia melihat mobil mewah dan harus masuk. Anak, bukankah Ayu aman di rumah? Ya. Dia hanya minta saya ambilkan makanan. Tidak mungkin. Saya jelas mendengarnya tadi. Saya bilang, tidak ada orang di mobil saya. Kamu harus mengganggu mobil saya dan memasang aura, HMPH, dasar bodoh kecil. Sekarang kamu benar-benar berhasil. Jika kamu tidak mau menyelamatkannya, saya akan telepon polisi sekarang. Mau lari? Jangan bergerak, kamu hanya ingin telepon polisi, kan? Lihat apa yang terjadi saat polisi datang. Dia akan membantu saya atau pembohong seperti kamu? Halo, polisi? Kami menangkap pencuri mobil. Datang sekarang. Kau pembohong, sekarang mau kabur? Istri yang hamil itu, 2 nyawa melayang. Kau tidak punya hati nurani? Diam, urusan anakku. Siapa kau sampai berani mengajarinya? Aku, sebagai ibunya, paling tahu apa yang terjadi. Dan kau, bagaimana ibumu membesarkan sampah mulut kotor seperti kau ini? Oh, Budi, Mama melakukan semua ini untukmu. Si bodoh kecil ini, dia berani memukulku. Cukup. Aku lihat kau juga orang yang punya martabat, aku tidak akan mempersulitmu. Jadi, kau bayar biaya pengobatan mamaku, dan kita bereskan. Baiklah, oke. Berapa? Aku bayar. Rp20.000. 20.000? Ini pemerasan. Kau tidak menghormati hukum? Kau yang mulai duluan. Aku sudah punya penyakit jantung. Kau memanfaatkan Ayu dan cucuku yang belum lahir untuk mengancamku, jadi minta Rp20.000. Apakah itu terlalu banyak? Baik, aku tidak punya 20.000. Yang ada di sini cuma Rp100.000. Cuma segitu? Kau mau mengusirku seperti pengemis? Lihat cara kau berpakaian, mau menggoda pria sembarangan. Kupikir uang ini kotor. Sebenarnya kau mau apa? Aku mau apa? Lutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Panas banget. Ayu sekarat di dalam mobil itu. Kamu nonton sinetron kebanyakan, bahkan kalau aku bodoh sekalipun, aku nggak akan mengunci Ayu di dalam mobil. Di luar panas banget. Dia seharusnya di rumah menikmati AC. Baiklah. Bahkan kalau yang di mobil ini bukan Ayu, tapi orang lain, kok kamu tega banget? Bukan urusanku. Salah dia sendiri. Berani-beraninya dia masuk ke mobil orang, dia pantas hancur. Dengar omonganmu sendiri. Kok bisa bilang begitu? Kamu nggak punya moral sama sekali. Aku bukan orang suci. Tapi kamu mencuri mobil dan menyerang orang, dan kami punya buktinya. Nanti kalau petugas Adi datang, pasti kamu akan menjahit di penjara. Sudahlah, Mama. Ayo pulang. Kenapa kita harus pergi? Kamu nggak lihat dia menghinaku? Kalau kita pergi sekarang, gimana kalau nanti dia ngerjain orang lain? Ayu masih sendirian di rumah. Ayo pergi. Cepetan. Hei, bukannya tadi kamu bilang Ayu di rumah menikmati AC? Budi Santoso, kamu nggak pulang, ya? Kamu bahkan nggak lihat Ayu sama sekali. Masa iya aku nggak pulang? Aku baru aja menghangatkan makanan untuknya. Tapi kamu yang seharusnya menjemputnya. Kenapa kamu nggak pulang? Aku. Bapak Anwar butuh aku untuk sesuatu. Urusan apa? Kamu cuma pergi ketemu bapak-bapak itu untuk berdansa. Dengar, kalau ada apa-apa dengan istriku, aku akan bikin kamu bayar dengan nyawamu. Cuma menari, itu aja. Apa salahnya? Ini semua salahmu, si pengangguran. Kau keluar main-main tiap hari, kalau Ayu sampai celaka, kau yang akan tanggung jawab. Kalian berdua lucu banget. Yang satu menari, yang satunya lagi main-main. Wanita hamil yang malang itu, cuma korban tambahan. Betul kan? Rekam aja kalau mau. Kau mencuri mobil dan mencoba membunuh saksi. Aku akan unggah ini online, bikin kalian terkenal. Mama, cukup. Lepasin. Jam segini, Ayu pasti nungguin aku di rumah. Telepon aja dia dan lihat. Budi, kau meragukan aku ibumu. Masa iya aku mengurung Ayu di mobil? Kamu yakin Ayu bahkan keluar dari mobil? Omong kosong, aku mengunci mobilnya. Budi, apa kau bahkan mengunci pintunya? Ayu nggak kabur diam-diam sendiri? Mama, masih meragukan aku? Lagi pula, walaupun aku nggak mengunci pintu, dia lagi hamil. Gimana dia bisa kabur sendiri? Kau dengar itu, bodoh? Ayu baik-baik aja. Hemat tenagamu, siap-siap masuk penjara. Apa aku benar-benar salah dengar? Hei, kenapa nggak nyambung? Kamu sembunyikan Ayu di mana? Katakan. Aku juga belum melihatnya.
Kamu bilang belum melihatnya? Kamu bahkan tidak pernah pulang. Kamu mati di mana sih? Mama, perusahaan sangat sibuk. Aku juga kebanjiran kerja, oke. Lagi pula, dia wanita hamil. Mungkin dia hanya tidur di rumah. Wanita hamil sering mengantuk. Itu sangat normal. Aku akan telepon Ayu. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat diakses. Kenapa tidak tersambung? Bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi? Ayu tidak benar-benar di mobil itu, kan? Menyingkir. Aku akan menghancurkannya. Hei, sial. Diam saja. Mesinnya sudah hancur. Wanita dewasa tahu cara keluar sendiri. Selamatkan istri kamu. Ayu ada di dalam. Buka pintu dan lihat. Sial. Jessica memang harus bersenang-senang di mobil tadi malam. Itu situasi kacau. Belum bahkan membersihkan kaos yang robek. Kamu ngapain? Ayu ada di dalam. Mama, jangan tertipu olehnya. Dia mungkin menggunakan trik untuk memblokir sinyal. Seperti yang kita tahu, teman-temannya sudah di rumah kita. Mencuri habis-habisan. Sudah aku bilang, demi Tuhan, ada orang di mobil. Berhenti berpura-pura, kamu pedagang manusia. Mengintai tempat. Membuat lelucon tentang keluarga sendiri. Apakah kamu bahkan manusia? Sial. Jika istriku terkunci di mobil, dia akan membuka pintu sendiri. Oh, aku sekarang paham. Kamu hanya menunda-nunda untuk mereka. Aku tahu kamu ada motif tersembunyi, bodoh. Kembalikan Ayu padaku, sekarang, dan cucuku. Aku memperingatkan kamu. Mundur. Pukul aku. Silakan, pukul aku. Jika kamu bukan pedagang manusia, aku, Ratna, akan berdiri di atas kepala dan membungkuk 2 kali kepada kamu. Aku bahkan tidak tahu Ayu. Bagaimana sih aku bisa tahu di mana kamu tinggal? Kamu salah. Kamu bahkan tidak tahu Ayu. Bagaimana kamu tahu dia terkunci di mobil? Budi, tahan dia dan buat dia bicara. Pedagang manusia. Lepaskan Ayu. Ayu ada di dalam. Lihat sendiri kalau tidak percaya padaku. Pembohong kelas 3 sepertimu, aku sudah melihat jutaan seperti itu. Kamu pikir sebentar saja, aku tidak tahu tentang pengacau sinyal. Suruh kaki tanganmu melepaskannya. Kalau tidak, aku akan mematahkan lenganmu menjadi 2. Aku bukan pembohong. Aku bahkan tidak tahu siapa menantumu. Aku bersumpah. Aku mendengar seseorang berteriak minta tolong. Gagal mencuri, jadi sekarang kamu hanya merampokku di siang bolong. Kita punya hukum. Kamu berani memperdagangkan orang, dasar bodoh kecil. Aku akan memastikan kamu membusuk di balik jeruji seumur hidup. Baik. Kalau begitu telepon polisi. Biarkan petugas Adi yang menilainya. Kuharap kamu tidak akan menyesal. Minggir dari jalanku. Dasar brengsek, itu kaca asli pabrik. Kamu berani menghancurkan mobilku? Kamu tahu berapa harga mobil ini? Dasar pecundang menyedihkan. Kamu masih belum mengerti? Jika ada sesuatu terjadi pada Ayu, kalian semua pembunuh. Dasar bodoh kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Cukup. Semuanya, berhenti. Istriku baik-baik saja. Bagus. Sudah kubilang Ayu akan selamat. Di rumah kami ada kunci pintar. Yang hanya terbuka dengan sidik jari. Jadi pasti istriku yang sadar tidak ada orang di rumah, dan keluar mencari kami. Kamu sebaiknya membuka pintu mobil saja dan lihat. Kenapa aku harus mendengarkan kamu? Kamu menghancurkan mobilku. Sekarang kita perlu bicara tentang kerusakan. Untuk seluruh kaca ditambah biaya medis, Rp20.000, tidak kurang Rp1. Aku benar-benar mendengar seseorang memanggil minta tolong. Makanya beberapa hari ini lingkungan ini begitu tidak tenang. Pencuri mobil itu tidak mungkin kamu, kan? Berhenti menghina aku. Aku menghancurkan pintu untuk menyelamatkan seseorang. Aku bukan pencuri. Aku yakin kamu melihat sesuatu yang berharga di mobilku, tertangkap basah, dan masih berani berargumen. Budi, pencuri mobil ini berani sekali. Aku akan menahan dia. Kamu cari dia. Kembalikan itu. Jangan sentuh barang-barangku. Lulusan luar negeri dengan gelar dokter. Serius, kamu? Lapor dia karena menggunakan identitas palsu.
Dokter macam apa membawa tongkat baseball dan melukai orang? Jangan biarkan dia lari. Kembalikan ID-ku. Nah, kamu mendapatkan identitas palsu dan berpikir kamu sok jago. Dengan pakaian itu, kamu hanya mencoba menggoda pria. Kamu pikir aku sedang membantumu? Kamu menyuruhku apa yang harus kulakukan. Kamu berani mengatakan itu? Kamu bukan pelacur. Aku mohon padamu. Tanganku. Mama, sudah cukup. Syukurlah Ayu baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan menelanjangimu dan mengarakmu di jalan. Budi, ayo pulang, ayo. Kamu belum boleh pergi. Buka pintu mobil. Bagaimana jika ada orang lain di dalamnya? Sekarang aku mengerti. Benar, akomplismu ada di dalam mobil. Sudah terlambat untuk itu. Kamu sungguh tidak masuk akal. Bahkan jika seseorang masuk ke mobil yang salah, itu tetap sebuah nyawa. Buka saja pintu mobilnya dulu. Jadi kamu pikir kamu istimewa sekarang? Tuli atau apa? Sumbangkan saja kepada orang yang akan memakainya. Budi, ayo pulang sekarang. Hei, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pergilah, bodoh. Aku masih harus pulang untuk memasak untuk Ayu. Jika kamu terus begini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Coba bayangkan jika kamu di posisi mereka. Jika orang yang terperangkap di sana adalah kamu. Seberapa putus asa kamu? Lalu apa? Kalau berbuat jahat, harus siap dihukum. Jika seseorang terperangkap di mobil, aku akan memberinya pelajaran yang baik. Jika sesuatu terjadi pada ular berbisa itu, kamu dan anakmu adalah pembunuh. Kamu tidak menyerah, ya? Aku akan membuka pintu mobil. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Siapa yang memanggil polisi? Siapa yang memanggil polisi? Petugas, ada orang yang terkunci di mobil. Oh, ayolah, petugas. Ayu baik-baik di rumah. Pencuri mobil ini bersikeras bahwa Ayu akan mati di sana. Dia tidak hanya menghancurkan mobil saya tetapi juga menyerang saya. Kamu melakukan semua ini? Aku menghancurkan mobil, aku akan membayar untuk kerusakan apapun, tetapi ini situasi hidup atau mati. Aku tidak punya pilihan. Petugas, jangan dengarkan omong kosongnya. Lihat dia. Dia bahkan melukai kepala saya. Kamu harus menyelidiki seluruh sejarah keluarga dia. Ibu, kami bekerja berdasarkan bukti. Apakah kamu yakin tidak ada orang di mobil saat kamu meninggalkan? Petugas, aku menutup pintu sendiri. Ayu sudah keluar dari mobil sejak lama, bagaimana aku bisa tidak tahu? Petugas. 10 menit lalu Ayu menggunakan kunci pintar. Dia pasti di rumah. Tetapi bagaimana jika ada orang lain? Mobil adalah ruang tertutup dan sangat panas. Jika ada orang di dalam dia bisa sesak napas dan mati. Petugas, orang ini menderita mania. Saya menyarankan kamu bawa dia ke klinik hewan untuk suntikan untuk menenangkan dia. Itu dia. Dia bahkan membuat identitas palsu. Sekarang aku sangat khawatir tentang keselamatan pribadi saya. Aku ingin mengajukan perintah perlindungan. Aku bukan pembohong. Aku seorang dokter. Kamu tidak mau mendengarkan penjelasan saya dan kamu menghancurkan tangan saya. Bagaimana aku bisa melakukan operasi sekarang? Itu kesalahan kamu sendiri. Aku tidak akan membiarkan kamu mengoperasi saya. Semua, berhenti. Di mana semua orang? Aku jelas mendengar teriakan minta tolong seorang wanita. Aku tidak tahan denganmu, dasar bodoh. Bermain-main dengan hidup Ayu dan cucuku, aku akan melawanmu. Petugas Adi, aku sangat mencurigai orang ini yang mengatur semuanya, dan tujuannya adalah mencuri mobilku. Aku akan bekerja sama dengan penyelidikan, dan untuk semua kerugian, aku akan menanggungnya sendiri. Asalkan semua orang selamat. Lihatlah sikap sok sucimu itu, seolah aku yang mengganggumu. Hei, semua, lihat. Dia menghancurkan mobilku dan memukul kepalaku. Baiklah, petugas Adi, ayo kita periksa. Sedangkan dia perlu diperiksa kepalanya. Mama, ayo pergi. Siapkan uangnya, kalau tidak. Bu, Anda perlu menjalani evaluasi psikiatri yang sistematis. Sampai rumah sakit mengeluarkan hasilnya, Anda tidak boleh pergi. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kami tidak akan pernah menyalahkan orang yang tidak bersalah. Tidak, tunggu. Tolong aku. Sayang, di mana kamu?
Ayu, Ayu. Ibu dan anak itu, sungguh tidak masuk akal. Jangan khawatir, kami akan memastikan keadilan ditegakkan. Wanita hamil itu mengalami pendarahan. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Apa? Ada pasien kritis? Aku akan langsung ke sana. Hei, kamu mau mengabaikan luka di kepala saya? Aku akan melaporkan kamu. Tunggu. Kami sudah menunggu lebih dari 10 menit. Begini cara rumah sakit kamu beroperasi? Maaf, kami baru menerima kasus darurat. Wanita hamil yang pingsan karena heat stroke. Ruang operasi saat ini tidak tersedia. Silakan ke klinik rawat jalan. Klinik rawat jalan apa? Hei, kami semua pasien di sini. Kenapa prioritaskan beberapa orang? Hidup saya tidak penting. Cepat dan bersihkan ruang operasi untuk saya. Mohon tunggu sebentar. Kami akan mengatur untuk kamu segera setelah operasi selesai. Tidak. Begitu banyak orang mati setiap hari. Haruskah saya menunggu setiap orang? Lagi pula, kalau dia wanita hamil, kenapa dia tidak di rumah daripada keluyuran? Mohon jaga sikap. Ini rumah sakit. Kenapa kamu berdebat dengan saya? Aku tidak menyebabkan kondisi wanita hamil itu. Kenapa saya harus menyerahkan tempat saya untuk dia? Biar saya katakan sesuatu. Aku tidak akan menyerahkannya. Cepat panggil spesialis ke sini untuk menjahit luka saya. Bu, Anda sendiri tampaknya seorang ibu. Kalau itu anak Anda yang dalam masalah, masih bisa begini pahit dan kejam. Kamu budak rendahan. Berani kamu menghina saya? Satu telepon dari saya, dan kamu akan dipecat. Dengar. Apakah wanita hamil ini korban kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bilang wanita hamil dikunci di mobil oleh keluarganya dan mengalami heat stroke karena terkunci. Dia hampir tidak bisa melarikan diri, dan kemudian dia mulai mengalami pendarahan. Kalau kita tidak operasi sekarang, akan terlambat. Ini terdengar sangat familiar. Wanita hamil dikunci di mobil. Wanita hamil itu. Mungkinkah dia Ayu? Apakah kamu keluarga Ayu? Sarah, aku sudah baik-baik sekarang. Budi sangat mencintai aku, dia juga sangat berambisi. Sarah, tolong aku. Seseorang tolong. Aku akan melakukan operasi ini. Sarah, aku bisa menangani ini. Aku dokter termuda di sini, seorang dokter. Aku bisa melakukan ini. Lihat jantungmu, benar-benar berantakan. Bisa kamu bahkan memegang pisau bedah dengan stabil. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Berikan aku pisau bedah. Minggir. Pasien sudah dibius, kami akan operasi setelah kadar oksigennya stabil. Siapkan defibrilator, sekarang. Ayu, mereka bilang ada hubungan psikis antara saudara perempuan. Aku seharusnya tahu. Bagaimana dia? Pasien mengalami pendarahan parah. Kami perlu anggota keluarga untuk menandatangani formulir persetujuan, segera, tetapi kami tidak bisa menghubungi keluarga sama sekali. Wanita hamil itu mengalami pendarahan berat. Dan kami perlu anggota keluarga untuk menandatangani persetujuan operasi segera, tetapi kami tidak bisa menghubungi keluarga pasien sama sekali. Selamatkan ibu. Dengarkan aku. Selamatkan ibu. Bagaimana kondisi Sarah? Sarah masih sangat muda, dan aku yang membawanya ke rumah sakit. Bagaimana dia bisa? Pasien sedang hamil dengan saturasi oksigen darah rendah, dan selain itu, dia mengalami heat stroke dan pendarahan intrakranial. Jadi satu langkah salah, dan dia bisa mati. Aku ingin melihatnya. Hei, kamu juga dokter. Jadi kamu tahu aturannya. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Dokter Wijaya, Dokter Wijaya, Dokter Wijaya, di mana keluarga pasien? Aku adalah keluarga pasien. Aku harus melihatnya. Hei, jadi kamu seorang dokter? Kamu tahu protokolnya. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Dokter Wijaya, Dokter Wijaya, Dokter Wijaya, di mana keluarga pasien?
Aku keluarga pasien. Aku keluarga pasien. Aku harus masuk. Biarkan aku masuk. Pak, tenang, tolong. Pasien masih dalam operasi. Kamu tidak bisa masuk. Ini semua salahmu. Kamulah yang menyakiti Ayu. Aku akan membunuhmu. Hei, Pak. Aku peringatkan kamu. Aku keluarga pasien. Dia yang menyakiti Ayu. Dia seorang pembunuh. Anak muda. Kamu harus tenang sekarang. Pasien butuh operasi sekarang juga. Kami butuh tanda tangan. Untuk memutuskan menyelamatkan ibu atau anaknya. Selamatkan anaknya. Selamatkan ibunya. Kamu pikir kamu siapa? Dia istriku, dan aku Budi Santoso. Kamu tidak berhak bicara. Aku kakak Ayu. Ayu tidak punya suami sepertimu. Aku akan lakukan apapun untuk menyelamatkannya. Aku keluarga pasien. Aku hentikan operasinya sekarang. Hentikan operasi. Sekarang. Yang terbaring di sana adalah saudara saya sendiri. Tidak mungkin. Sudah saya jelaskan. Hentikan operasi. Bapak Santoso, mari kita bicara di tempat lain. Cukup. Aku adalah suami Ayu. Bisa kamu hormati saya? Dan hormati Ayu juga? Berhenti berakting. Coba menangkan Oscar. Diam. Aku punya alasan. Percayalah. Aku tidak bisa melihatnya kesakitan. Tidak lagi. Bapak Santoso, kondisi pasien. Mungkin, Terima kasih atas kepedulian Anda. Tapi Ayu sudah bilang sejak lama, kalau sesuatu terjadi padanya, jangan biarkan dia menderita lagi. Kamu tidak punya hati? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Dia bahkan belum hancur. Apakah itu penting? Aku hanya tidak ingin dia menderita begitu sebelum dia hancur. Aku salah. Kalau begitu saya akan menyelamatkannya sendiri. Yang terbaring di sana adalah saudara saya sendiri. Aku Sarah, saudaranya. Saudara perempuan yang lebih tua seperti ibu baginya. Dia tidak ada hubungan dengan keluarga Santoso. Sudah saya bilang. Tidak ada yang akan melewati pintu ini hari ini. Hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa melewati pintu ini. Budi, berani-beraninya kau mengatakannya lagi? kamu ini dokter. Pisau bedah itu menyelamatkan nyawa, itu tidak membunuh. Aku tahu ini sulit kamu terima. Tapi istriku punya keinginan terakhir untuk mendonasikan tubuhnya. Jika kau membedahnya sekarang, kau tidak akan menyelamatkan Ayu. Dan kau akan menunda pasien lain yang menunggu transplantasi. Budi, apa yang ingin kau katakan? Izinkan aku memanggilmu Sarah untuk sementara. Ayu adalah istriku. Kamu tidak ingin dia mati dengan mata terbuka lebar, kan? Itu tidak masuk akal. Ayu, apa kau tahu? Suamimu telah merencanakan rencana jahat terhadapmu sejak awal. Dia adalah adik kandungku. Aku menolak. Tidak mungkin. Aku adalah suami sah Ayu. Aku sudah memanggil dokter. Dia akan segera tiba untuk melakukan transplantasi. Pertama, kita perlu menenangkannya. Dia saudara saya. Aku tidak akan setuju dengan ini. Tidak mungkin. Aku adalah suami Ayu. Aku sudah memberitahu dokter. Dia akan datang segera. Untuk donasi organ. Mari kita tenangkan dia. Jangan coba-coba menyentuhnya. Apakah Anda keluarga donor? Ya. Aku adalah suami pasien. Ini adalah keinginan terakhir istriku. Dia ingin hidupnya terus berlanjut. Untuk melakukan sedikit hal baik. Tidak, Ayu. Dia masih hidup. Dia masih memiliki tanda-tanda vital. Prosedur ini akan cepat. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga integritas tubuh. Jangan khawatir, kami profesional. Kalian, ini pembunuhan. Sarah, tenanglah. Istriku sudah tiada. Dan ini adalah keinginannya. Suster, aku meminta Anda mengambil organnya segera. Istriku pasti tidak akan menyalahkan Anda. Kamu tidak boleh. Kamu membunuhnya untuk membungkamnya. Sial, dia terus menghentikan aku. Apa yang kamu benar-benar inginkan? Operasinya akan cepat. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga tubuhnya tetap utuh. Jangan khawatir, kami profesional. Kamu, ini pembunuhan. Sarah, sadarlah. Ayu sudah tiada. Dan ini adalah keinginannya. Suster, saya menuntut kamu untuk mengambilnya segera. Ayu pasti tidak akan menyalahkanmu. Tidak. Kamu mencoba membungkamnya. Sial, kamu terus menghalangiku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Mundur. Keluar. Keluar. Ibu Ratna, Ayu belum mati. Putramu yang menginginkannya mati. Bodoh, kamulah yang menyakiti Ayu. Tenang, Ayu masih bisa diselamatkan. Aku peringatkan kamu. Jika ada yang mencoba menghentikanku hari ini, kita akan hancur bersama. Berhenti membuat masalah di sini, tubuh Ayu. Aku punya rencana lain untuknya. Jika ini menunda rencana pernikahan,
aku tidak akan membiarkanmu lolos. Rencana pernikahan, aku kakaknya, siapa yang seharusnya dia nikahi? Aku ibu mertuanya, aku yang memutuskan. Aku ibunya, jadi aku yang berkuasa. Jika anakku Budi tidak begitu baik, aku tidak akan membiarkan si bodoh ini masuk. Dia sudah dijodohkan untuk pernikahan Anumerta. Ibu Ratna, tolong tenang. Ini, minumlah air. Operasi saudariku tidak bisa ditunda. Tolong diam. Ini semua salahmu, si bodoh kecil. Jika bukan karena kamu, kita tidak akan melewatkan waktu yang tepat. Hei, seseorang, tolong aku di sini. Ibu Ratna pingsan. Akhirnya, damai dan tenang. Bersiaplah untuk operasi. Aku akan menanganinya sendiri. Bantu aku. Ibu Ratna pingsan. Akhirnya, ketenangan. Siapkan ruang operasi. Aku akan melakukannya sendiri. SCT. Hei, ini Sarah. Dokter sudah merawat luka kamu. Ayu, dengarkan. Obat penenangmu masih sekitar 2 jam. Sebelum itu, kamu harus tetap bersembunyi. Ayu, adikku yang bodoh. Keluarga Santoso mengincar hidupmu. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Tidak, bukan itu yang terjadi. Kamu salah paham. Budi, biar aku tebak. Sebenarnya warna apa hati kamu? Kalau salah, kamu akan hancur. Budi, kamu yang berbuat salah. Mengapa Ayu harus membayar untuk kesalahan kamu? Aku sudah memberi kamu kesempatan. Tidak hanya kamu tidak mundur, kamu bahkan semakin keras. Kamu sudah membuat masalah. Sekarang hadapi. Hei, mau apa kau? Maaf, bos, aku kurang enak badan. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Terburu-buru apa? Tunggu saja. Setidaknya 2 jam. Bos, tolonglah aku. Baik, tunggu di sini. Sarah, Jangan takut, sayang. Aku sudah di sini. Sarah, hentikan. Kau membuat ini sangat sulit bagiku. Sulit? Kalau begitu, jangan. Bagaimana dengan yang hitam? Suruh dia masuk. Yang merah, bakar dia. Bos, aku ingin pamit sama adikku untuk terakhir kalinya. Baiklah, kalau begitu, sungguh ikatan saudara yang mengharukan. Terima kasih, bos. Bodoh, kau sembunyikan dari kami dan menyuruh kremasi Ayu. Kembalikan Ayu padaku. Ibu Ratna, ibu yang tiba-tiba pingsan. Tubuh Ayu sudah membusuk. Sebagai kakaknya, aku harus membawanya ke tempat kremasi. Pergi kau, pembawa sial. Ayu jadi sial karena kau. Aku kakaknya, kenapa aku harus pergi? Kau buat kami lewatkan hari baik. Aku akan mencabik-cabikmu. Cukup. Ayu sudah hancur, apa ibu benar-benar ingin dia mati dengan penyesalan? Sarah, kau harus pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Ayu pantas untuk bebas. Ibu Ratna, Budi, kalian tidak mau jadi orang jahat, maka aku yang akan jadi orang jahat. Tahan dia sekarang. Sayang, aku datang untukmu. Sarah, keluar. Aku tidak akan menyalahkanmu. Istriku harus dilepaskan. Ibu Ratna, Budi, kamu terlalu lembut untuk jadi penjahat, aku yang akan jadi penjahatnya. Hentikan dia sekarang. Sayang, aku di sini untuk menjemputmu. Maksudmu apa? Ayu di mana? Ayu sudah di dalam tungku. Kemarilah dan bersujud di depannya sekarang. Bu, kenapa Ayu ada di tungku? Aku sudah mengatur semuanya, dan sekarang kamu bilang padaku, dia sudah dikremasi. Kamu teman Ayu, kan? Kenapa kamu tidak kemari? Bersujudlah 2 kali di depan Ayu. Ayu, cepat keluar. Kamu membunuh Ayu. Aku akan mengulitimu. Ya, Ibu Ratna. Kamu mengunci Ayu di dalam mobil. Itu sebabnya dia mengalami pendarahan parah.
Kalian berdua, ibu dan anak, dalang dibalik semua ini, dia bahkan menyerahkan perjanjian donasi itu sendiri padaku. Ini semua salahmu, Ayu, dia tidak hancur. Perjanjian donasi apa yang kamu maksud? Akan kukuliti kamu hidup-hidup. Ya, Ibu Ratna. Ayu mengalami pendarahan karena kau menguncinya di dalam mobil itu. Kalian berdua, ibu dan anak, adalah yang bertanggung jawab. Bahkan perjanjian donasi diberikan padaku olehnya. Ini semua salahmu. Ayu belum meninggal. Apa ini perjanjian donasi? Hei, apa hubungannya dengan aku? Aku cuma membantunya memenuhi keinginan terakhirnya. Mana mungkin aku tahu ini akan terjadi? Kau menguncinya di mobil itu, meninggalkannya setengah mati, lalu kalian mengganggu operasinya, dan perjanjian donasi itu yang sudah kau siapkan. Budi Santoso, kau sudah merencanakan ini dari awal. Apa yang kulakukan? Aku menyuruhmu mengunci mobilnya, bukan menguncinya di dalam. Ini semua karena kau ngotot dengan pernikahan Anumerta itu. Kau si pembunuh. Kalau kau tidak mengingatkanku, aku sudah lupa. Oh, jangan-jangan kalian berdua bekerja sama. Benar kan, Ibu Ratna? Kamu. Sarah Wijaya, kau yang membuat ibuku pingsan, kau yang bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa dengannya, akan kubuat kau bayar. Karena Ayu sudah meninggal, aku akan mengadakan peringatan besok dan menjamu tamu. Aku ingin bicara tentang surat wasiat. Ini mendesak. Pertunjukan sesungguhnya baru dimulai. Apa yang kau hutang pada adikku, ingin kulihat bagaimana kau berencana melunasinya. Dokter Wijaya, apa maksudmu? Ayu sudah tiada. Dokter Wijaya, mohon terima turut berduka cita saya. Lupakan saja. Mari kita bicara tentang Ayu dulu. Menurut surat wasiat Ayu, dia sudah membagi harta dengan suaminya, dan melalui notaris, Anda sekarang ahli waris pertamanya. Semua atas namanya, semua aset dan utang, adalah milik Anda. Aku tahu. Budi itu tidak pernah bisa dipercaya. Bapak Wijaya, tolong bantu saya mengurus semua milik adikku aset. Upacara peringatan besok, aku tidak ingin dia pergi tanpa martabat. Oke, tidak masalah. Aku akan memberikannya padamu besok. Juga, jika adikku memiliki utang, tolong jaga kerahasiaannya. Hormati yang telah tiada. Aku tidak ingin dia digosipkan. Oke. Adikku, hidupnya sangat sulit. Ini juga sedikit martabat terakhir yang bisa kuberikan padanya. Juga, siapkan 3 salinan perjanjian pembagian harta. Meskipun Ayu meninggalkan warisannya padaku, bagaimanapun, dia masih menantu keluarga Santoso. Aku tidak bisa mengambil semua harta ini sendirian. Setuju kan? Ya, Anda sangat bijaksana. Adikku yang malang. Jika aku tidak bertemu mereka hari ini, kamu akan dibully sampai mati. Semuanya sudah datang. Izinkan aku berkata sepatah dua patah kata. Terima kasih banyak kalian sudah datang untuk mengantar Ayu dalam perjalanan terakhirnya. Aku cuma ibu mertua yang malang dan menyedihkan. Aku cuma punya satu menantu perempuan ini. Setelah perjuangan yang begitu berat, dia sedang mengandung anak keluarga Santoso. Tapi Sarah, si pembawa sial itu, membuatnya tewas. Mulai sekarang, wanita tua sepertiku ini harus bagaimana lagi? Keluarga Santoso tidak punya penerus. Oh, Ibu Ratna, apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Apapun yang ingin Ibu katakan, mari kita bicarakan di rumah. Aku mengatakannya sekarang juga. Aku ingin kalian semua nilailah sendiri. Sarahlah yang membunuh Ayu. Dia membuat keluarga Santoso tidak punya penerus. Bukankah dia harus bertanggung jawab sepenuhnya? Ibu Ratna, bisakah Ibu membiarkan adikku pergi dengan martabat? Sekarang kau bicara soal martabat, kau yang menyebabkan semua ini. Aku akan berbaik hati hari ini. Kau beri aku uang hidup. Dan aku tidak akan membuat keributan di rumah sakit. Aku akan memberimu jalan keluar. Berapa yang kau mau? $400.000. $400.000? $400.000. Apa meminta $400.000 dariku terlalu berlebihan? Aku ini orang tua yang sedang menguburkan anaknya. Apa meminta $400.000 itu berlebihan? Aku cuma dokter junior di rumah sakit biasa. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Pada akhirnya,
Kamu cuma tidak mau membayar. Ya ampun. Oh, wanita tua malang ini. Semuanya, nilailah sendiri. Ayu baru saja meninggal. Sarah sedang menindasku. Seorang wanita tua yang kesepian, apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa hidup lagi, ya ampun. Ayu, buka matamu dan lihat. Ini kakakmu yang bermuka dua. Sarah, ini salahmu. Keluarga Santoso hanya punya satu menantu perempuan. Kamu adalah kakaknya. Kamu juga setengah anak bagi Ratna. Jadi cepatlah bayar uangnya. Kamu harus membayar uangnya. Semuanya, aku bisa membayar uang ini. Ibu Ratna, kalau boleh berterus terang, aku ingin memanggilmu Ratna. Aku tidak akan menikah. Besok, aku akan pindahkan kamu ke tempatku. Aku akan merawatmu seumur hidupmu. Lalu suruh Budi kirimkan aku biaya hidup. Bagaimana? Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak bisa membebanimu seperti ini. Membebaniku? Kamu bukan cuma beban. Kamu takut orang-orang yang kamu hutangi akan mencarimu juga, kan? Ratna, jangan khawatir. Tempatku luas. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak, aku mau 400.000 rupiah. Kalau kamu tidak memberikannya padaku, besok, aku akan bawa Abu Ayu ke rumah sakitmu dan biarkan bosmu yang menilai. Baik, kita lakukan sesuai caramu. 400.000 rupiah, begitu. Tunggu sebentar. Budi, kamu selalu terlambat datang. Ya? Ayu meninggalkan masalah besar. Dia berhutang padaku 60.000 rupiah. Meskipun kami sudah menikah, kamu yang harus membayarnya. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Ayu masih berutang 60.000 rupiah padaku sebelum dia meninggal. Hutang tidak mati bersama si debitur. Kamu menerima warisan darinya, kan? Jadi kamu yang bayar utangnya. Oh, jadi utang tidak mati bersama si debitur? Baiklah kalau begitu, Budi. Ada buktinya? Bukti? Kami sudah menikah. Kenapa aku perlu bukti? Aku dianggap apa olehmu? Tak ada bukti? Kalau begitu, tunjukkan catatan transaksi. Sarah, aku bicara langsung denganmu. Ayu berjanji memberi aku 60.000 rupiah sebelum dia meninggal, sebagai kompensasi untuk donasi organnya. Budi, kamu gila. Donasi organ. Kamu yang mengatur itu. Berani-berani kamu menandatangani untuknya. Ayu selalu sakit. Dia tahu hari ini akan datang. Kami punya pernikahan yang baik. Dia mungkin tidak ingin membuatku susah. Aku tidak peduli dengan 60.000 rupiah. Aku ingin 400.000 rupiah. Kalau kamu tidak bayar, Kamu tidak akan keluar dari ruangan ini hari ini. satu orang ingin 60.000 rupiah, yang lain ingin 400.000 rupiah. Bagaimana aku bisa punya uang sebanyak itu? Ibu Ratna, tolong beri aku waktu. Salah satu dari kalian minta 60.000 rupiah, yang satu lagi minta 400.000 rupiah. Gimana caranya aku bisa dapat uang sebanyak itu? Ibu Ratna, bisakah Anda memberi saya sedikit waktu lagi? Budi kan anak ibu. Uangnya toh tetap akan masuk ke keluarga Santoso. Aku nggak peduli soal itu. Kamu harus bayar aku hari ini, Ayu. Kamu sahabatnya Ayu, kan? Terima kasih sudah datang ke pemakamannya. Kepergian Ayu sangat mendadak. Aku nggak bisa kesini untuk pamitan. Sayang sekali. Aku yakin kamu dan Ayu sangat dekat. Sebenarnya, aku kesini untuk menagih uang darimu. Ayu juga punya utang sama kamu? Bukan, aku kesini untuk bayi yang aku kandung, untuk mendapatkan nafkah anak. Terlepas dari kepergiannya, bahkan jika dia masih di sini, anak ini nggak mungkin anaknya. Sebenarnya, bayi ini adalah anak Budi. Apa? Sarah. Tenang dulu. Sarah, kamu mau serang aku di sini? Di pemakaman Ayu? Kamu harus mulai bicara, atau aku nggak akan biarkan kamu pergi. Aku dan Ayu selalu jadi sahabat. Barusan kamu bilang apa? Sarah, tenang dulu. Sarah, kamu mau bunuh orang di depan Ayu? Kamu harus jelaskan sekarang juga, atau kamu akan menyesal. Ayu dan aku selalu sahabat. Ayu bilang padaku dia takut anaknya akan kesepian setelah lahir. Jadi aku punya anak. Untuk menemani Ayu. 2 orang lebih seru, kan? Omong kosong. Kamu menjijikkan. Sarah, kamu pikir aku akan melakukan hal seperti ini tanpa izin Ayu? Pacarku sahabat Ayu. Kamu tidak ada untuk Ayu, kamu tidak tahu betapa menderitanya dia.
Barusan kamu panggil dia apa? Budi, dia hanya sedih, makanya bilang begitu. Ayu merasa bersalah padamu, makanya dia tinggalkan warisan untukmu. Bukan cuma selingkuh, tapi kamu juga mau aku yang bayar? Ini anak hebat yang kamu besarkan. Begini caramu memperlakukan Ayu? Kamu tidak perlu kasar begitu. Aku hanya ingin meneruskan garis keturunan keluarga Santoso. Budi Santoso. Baik, baik, baik. Kamu tidak bisa dipercaya. Budi, baiklah, baiklah, baiklah. Kamu memang lain ya? Anak dalam kandunganku ini, bagaimanapun, adalah penerus garis keturunan Ayu. Dia seharusnya meneruskan garis keturunan keluarga Santoso. Setelah anak ini lahir, kita butuh uang untuk segalanya. Jadi kamu, anggap saja itu sebagai membayar sebagian nafkah anak. Kalau Ayu tahu karena dirinya, garis keturunan keluarga Santoso akan terputus, dia tidak akan tenang di alam baka. Kamu minta berapa? Kalau gitu, 200.000 rupiah saja. 200.000? Kamu pikir aku sumur ajaib? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Ayu meninggalkan semua warisannya untukmu. Kamu tidak bisa hanya mengambil tanpa memberi. Kamu ini manusia apa bukan sih? Dr. Wijaya, kami sudah selesai mengevaluasi harta Nona Ayu Lestari. Propertinya bernilai sekitar Rp360.000 dan tidak ada sengketa ekuitas. Hei, semuanya, kalian semua adalah saksi. Rp360.000. Kalau begitu, aku, sebagai ibu mertua, tidak akan berdebat. Anggap saja Rp40.000 itu sebagai hadiah uang tunai. Baiklah, lihat, semua orang melihatnya. Baik, jumlahnya Rp360.000. Sebagai ibu mertua, aku tidak akan membuat keributan. Kita anggap saja Rp40.000 itu sebagai hadiah uang tunai. Itu properti. Itu bukan uang tunai. Bahkan jika aku harus mengumpulkan uangnya, kalian harus tunggu sampai aku urus ini. Tidak, kami mau sekarang. Tidak punya, pinjam saja. Kalau gitu cepat bawa ke sini. Tidak ada yang boleh menderita, apalagi anakku yang belum lahir. Uang, uang, uang. Baik, aku akan berikan propertinya. Terserah. Aku tidak peduli. Bapak Wijaya, kontraknya. Tanda tangani jika mau uangnya. Properti ini, kalian yang urus. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Kita harus bagaimana? Properti ini, bukannya dipinjamkan ke rentenir? Ini masalah yang rumit. Siapapun yang menyentuhnya akan kena kutukan. Jangan bilang begitu. Sarah sudah menghabiskan tabungan keluarganya, dan kita untung bersih 50%. Cari saja alasan dan jual itu. Baik, kami setuju. Aku ingin semua orang di sini menjadi saksiku. Begitu kita tanda tangan, kita selesai. Kita berpisah jalan. Kami tidak ingin berurusan denganmu, pembawa sial. Kontrak sudah ditandatangani. Sarah, kamu akan langsung ke neraka. Ayu, keluar sekarang. Ayu, keluar sekarang juga. Kamu siapa? Di sini nggak ada yang punya utang sama kamu. Ayu, keluar sekarang juga. Cari aja yang punya utang sama kamu. Aku nggak punya utang apa-apa sama kamu. Ayu, kalau kamu nggak keluar sekarang, aku bakal mulai ngancurin barang-barang. Bos Rio, Ayu sudah hancur. Hancur? Jadi kalau sudah hancur nggak perlu bayar? Atau kamu pikir aku ini gampang dibohongi? Bos Rio, Ayu sudah hancur. Bos, aku nggak bohong. Ayu beneran udah hancur. Udah ah, omong kosong, di seluruh kota ini, nggak ada yang berani utang sama aku. Cari tahu, cari tahu. Cari tahu siapa yang dapat warisan Ayu, kita potong salah satu jarinya. Suruh dia bayar. Bos Rio, kamu nggak perlu khawatir soal itu. Warisan Ayu, semuanya sudah aku berikan ke dia. Budi, kita sudah selesai sekarang. Kita sudah selesai. Jadi utang itu nggak ada hubungannya sama keluarga Santoso. Karena kamu dapat warisan itu dengan syarat yang sama, otomatis kamu juga dapat utangnya. Udah ah. Bayar. Kamu menjebak aku. Bukan kau yang putuskan. Ini adalah surat ceraimu dengan Ayu. Aku tidak mencintai istriku. Aku sudah punya selingkuhan sejak lama. Budi, bagaimana bisa kau berkata begitu kejam? Sekarang istriku sudah meninggal, kenapa tidak rayakan dua hal sekaligus? Ubah pemakaman ini jadi pernikahan. Hanya saja, pengantinnya harus orang lain.
Aku sudah nonton banyak drama pendek, tapi ini pertama kalinya terjadi di kehidupan nyata, mengubah pemakaman jadi pernikahan. Kalau gitu, kita hemat hadiah uang tunai. Rio, hari ini hari pentingku. Lakukan yang terburuk. Dia ahli waris sah. Ambil uangmu darinya. Aku tidak peduli siapa yang menyuruhmu, aku mau uangku. Anggap saja Rp1.360.000. Rp1.600.000. Aku tidak peduli siapa yang menyuruhmu, berikan uangku. Siapapun yang menjebakmu, aku mau uangnya, sekarang. $1.600.000? Gila. Hitam di atas putih. Kamu mau mengaku? Baiklah, jangan mengaku. Kalau begitu, aku akan membuatmu kehilangan beberapa anggota badan. Tidak masalah sama sekali. Ini tanda tangan Ayu. Aku mengakui perjanjian pinjaman ini. Apa yang kamu tunggu? Bayar? Walaupun aku mengakui perjanjian pinjaman ini, tapi aku tidak akan memberimu uang. Kamu main-main denganku? Bung, tangkap dia. Ayu yang berhutang padamu. Bukan aku, cari dia. Nah, itu baru menarik. Kamu main-main denganku. Kalau begitu, aku mulai dengan ambil lenganmu. Kita akan santai saja. Bos Rio. Tentang ini, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Beri aku setengah menit. Baik. Setengah menit. Itu saja. Kalau waktunya habis, aku ambil kakimu. Bukankah dia sudah? Itu tidak mungkin. Sungguh. Dia sudah pergi? Tidak mungkin. Aku melihatnya dikremasi dengan mataku sendiri. Sarah, apa yang sedang kau lakukan? Jika aku memberitahumu adikku masih hidup, kau akan percaya padaku? Jika dia tidak mati, maka semua usahaku sia-sia. Tidak mungkin. Ayu harus mati. Kau tidak punya rasa hormat pada yang telah meninggal? Jangan berani-berani menyentuh adikku dengan tangan kotormu. Sarah, kau bodoh kecil. Apa yang kau coba lakukan? Saatnya bangun. Atau pertunjukannya selesai. Ini. Pemakaman Ibu Ratna. Kau bahkan berani menipuku? Kembalikan Rp60.000 yang kuberikan padamu. Bayar aku sekarang. Kau berhutang padaku. Bayar. Ayu, bagaimana? Bagaimana kau masih hidup? Sayang, kau membuatku ketakutan setengah mati. Mengapa kau tidak memberitahuku bahwa kau masih hidup? Kau membuat kami khawatir setengah mati. Semua sia-sia. Terkejut melihat aku masih hidup. Bagaimana mungkin? Sayang, aku senang kau masih hidup. Kaget aku belum mati? Gak mungkin. Sayang, kamu masih hidup? Aku senang sekali. Kamu Ayu? Aku Ayu. Udah jangan banyak gaya. Masih hidup? Kalau gitu, bayar $1.800.000. Tunggu, tadinya cuma Rp1.600.000. Waktu gue itu berharga, tahu. Kamu pikir usaha gue gratis? Bayar sekarang. Oh, jadi kamu tidak tahu berterima kasih, ya? Sepertinya kita harus ambil sedikit darah. Bos Rio, utang ya utang. Itu sudah seharusnya, tapi ini masalahnya yang agak canggung. Secara hukum, aku sudah mati. Dan menurut surat wasiat, ahli waris yang bayar utangnya. Apa? Kamu berharap AKU yang bayar ini? Sarah, jangan salahkan aku untuk ini. Gak ada yang lebih mahal dari makan siang gratis. Kamu pikir dapat warisan itu mudah? Darah lebih kental daripada air. Aku nggak dapat warisan apa-apa darimu. Jadi utangnya bukan tanggung jawabku. Gak penting, Bapak Wijaya. Aset-asetku sudah diverifikasikan. Sarah Wijaya adalah ahli warisnya, jadi dia yang bayar utangnya. Itu sah secara hukum, kan? Surat wasiatmu sah secara hukum, namun, ahli waris yang sebenarnya adalah orang lain. Tidak mungkin. Jangan bilang dia makan itu. Ibu mertua kamu, Ibu Ratna, dan suami kamu, Budi. Oh, benar. Dan istri kedua keluarga Santoso, Jessica Putri, mereka menandatangani perjanjian pembagian warisan. Jadi mereka sekarang adalah ahli waris sahnya. Sedangkan Sarah, dia tidak ada hubungan dengan ini. Bapak Wijaya, kamu akan bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Kamu salah. Kontrak yang kami tanda tangani adalah untuk membagi aset, bukan warisan. Klausul warisan itu sah secara hukum. Kamu menerima aset Ayu, dan juga membagi hutangnya. Baru 10 menit lalu, hutang-hutang ini dicatat sebagai warisan dan dibagi antara kamu. Kamu semua terlibat dalam ini. Aku tidak percaya satu kata pun. Sadarlah. Setelah ditandatangani, itu berlaku segera. Bahkan jika kamu mati lagi, itu tidak berguna. Tidak mungkin. Ayu tidak mungkin hancur. Dia tidak. Surat wasiat tidak akan sah. Semua ini tidak berarti. Cukup dengan keributan. Jika aku tidak mendapatkan uangku hari ini, tidak ada satupun dari kamu yang akan keluar dari sini.
bawa orang itu ke aku. Sayang, tolong aku. Sayang, Pria sepertimu, apa gunanya hidup? Aku akan mulai dengan mengambil kejantanannya. Tolong, Bos Rio, aku mohon padamu. Lepaskan anakku tidak bersalah. Tidak bersalah. Hei, kalau tidak bisa bayar utangnya, ngapain pinjam? Setelah ketiga kakimu patah, jangan bilang aku tidak berbelas kasihan. Kaki ini, itu 100.000 rupiah. Ayu, apa kau masih manusia? Suamimu dipermalukan seperti ini, dan kau hanya berdiri menonton. Ayu, kau sungguh tega, padahal Budi sudah berbuat banyak untukmu. Diam. Kau sahabat yang sungguh, ya? Tidak hanya kau selingkuhiku, tapi kau juga mengandung anak suamiku. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Kau pikir aku sasaran empuk? Ayu, bagaimana bisa kau berkata begitu? Kita keluarga. Nyawa Budi lebih penting dari segalanya. Tidakkah kau memikirkan anakmu yang tumbuh tanpa ayah sejak lahir? Kasih sayang ayah seperti itu. Lebih baik tanpa. Ayu, jangan bodoh. Tunggu. Tahan. sayang. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Sayang, tolong, selamatkan aku. Sayang, Ayu, kamu tidak bisa melakukannya. Aku akan membantu kamu. Kerusakan yang mereka sebabkan tidak akan pernah terbayar, tidak di kehidupan ini atau selanjutnya. itu tidak benar. Sayang, jangan dengarkan dia. Sayang, tolong, selamatkan aku. Ayu, Budi memanggil kamu. Kamu tidak bisa mendengarnya. Kamu masih menjadi istrinya. Ambil uangnya sekarang. Kamu tidak bisa begitu saja mengucapkan itu. Wanita yang jadi istri bajingan ini bukan saudara perempuan saya. Kalau kamu begitu ingin, ya bayarlah untuknya. Ayu, kamu monster. Apa kamu masih manusia? Apa kamu cuma mau nonton saja saat Budi dipermalukan? Surat cerai itu sudah disiapkan oleh anakmu sejak lama. Pertunjukan apa? Mengubah pemakaman menjadi pernikahan. Aku akan mengatakannya lagi. Siapa yang mau menyelamatkannya, bayar. Ayu, aku bukan korban. Tolong, Ayu, selamatkan Budi. Aku bersumpah, bayi yang aku kandung bukan anak Budi. Anak ini bukan milik Budi. Oh, jadi itu yang terjadi. Bapak Wijaya, atur agar Nona Putri dan Budi Santoso mengambil tes paternitas. Aku bisa menunggu. Bodoh, beraninya kau mengkhianatiku? Suami istri itu bersama saat senang, tapi saat susah, mereka berpisah jalan. Budi, aku cuma wanita biasa. Utangmu yang lebih dari $1 juta itu, aku nggak bisa bantu bayar. Jessica, Sialan, aku nggak peduli anak siapa yang ada di perut kalian. Yang aku tahu, dia itu suami kalian berdua. Cari uang dan bayar tebusannya sekarang. sayang, tolong aku. Sayang, aku nggak mau mati. Aku nggak punya uang. Gampang, suruh saja Ibu Ratna yang bayar. Lagi pula, Budi kan anaknya. Dia kan jaminan hari tuanya. Masa dia nggak mau bayar uang segini? Mana aku dapat uang? Bukannya katanya kau lagi cari uang banyak di luar sana? Uangku habis buat beli mobil. Jessica, anakku memperlakukanmu dengan baik. Kamu nggak bisa diam saja lihat dia mati. Aku nggak punya uang. Ini semua salahmu beli mobil itu. Kalau enggak, kita nggak akan kacau begini. Ayu, kau adalah mantan menantuku. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan Budi. Barbara Miller. Kau hampir membunuhku, dan aku diam saja. Sekarang kau mau nyawaku? Untuk melunasi utang anakmu? Kau tidak punya malu, kalian semua hanya cari uang. Menendang orang yang sudah jatuh. Kalau sudah soal warisan, kalian semua mau ikut berebut. Bos Rio, tolong bebaskan anakku. Ambil uangmu dari si bodoh Jessica itu. Nek, utang anak ya tanggung jawab ibunya. Sudah hitam di atas putih. Jadi, aku datang padamu. Kalau tidak, kuambil kejantanan anakmu. Itu pasti bikin kamu nurut. Oh, aku ada ide. Sarah, aku tahu kau tidak akan diam melihatnya mati. Mulai sekarang, Ayu akan jadi ratu di rumah kami. Dia akan jadi tamu kehormatan kami. Bos Rio, karena wanita ini sudah siap mati untuk anaknya, ayo kita tukar saja. Nek, ini akan cepat. Tahan saja giginya. Bos Rio, tolong, aku mohon. Jangan bunuh aku, Bos Rio. Aku punya uang, disembunyikan di ruang bawah tanah. Aku antar kau ke sana sekarang juga. Oh, Mama. Semua yang kamu bilang benar? Tentu saja benar. Itu uang pensiun saya.
Saya tidak bilang karena saya takut orang boros akan menghabiskan itu. Tapi biar saya bilang sesuatu. Bahkan kalau kita bayar mereka, itu bukan masalah bagi kita. Mama, tolong, saya Ayu. Pikirkan anaknya. Pengkhianat. Nilainya apa yang masih kamu punya? Mama, saya tidak ada pilihan waktu itu. Lagi pula, anaknya Budi. Saya lakukan semua itu untuk anak. Jadi, setelah bayi lahir, saya akan kasih kamu sedikit uang. Kamu tinggalkan anak, dan mulai sekarang, dia akan membawa nama Santoso. Dia tidak akan ada hubungan dengan kamu. Terima kasih, Mama. Mama, sekarang kita akhirnya bisa tenang. Hei, kenapa kita tidak pindah ke luar negeri besok? Untuk menghindari masalah. Hei, bagaimana dengan ini? Kita lumpuhkan saudara Bennett dan serahkan mereka ke bos Rio. Itu akan menyelesaikan masalah kamu. Ayo. Kamu ngapain di sini? Kami hanya penasaran. Kenapa kamu sembunyikan uang di sini? Urusan kamu apa? Saya bilang kamu boleh bicara, buka pintu untuk saya. Bos Rio, uangnya di dalam. Uangnya? Uang saya? Katanya ada di sini. Uangnya? Mama, di mana? Katakan sekarang, saya sendiri menyembunyikannya di kotak. Di mana uangnya di kotak? Bos Rio, tentang uangnya. Kamu mengulur-ulur waktu, kan? Main mata-mata, kan? Maaf, Bos Rio. Pasti dua saudara perempuan itu. Mereka mengambilnya. Saya sudah bilang jangan bicara sembarangan. Saya hanya mengingatkanmu. Dan selain itu, saya tidak sadar selama 2 hari. Uangmu yang hilang bukan urusan saya. Kamu tidak mau mengaku apa yang kamu lakukan. Serahkan. Ratna, kamu mati otak? Bagaimana kami saudara perempuan tahu di mana kamu menyembunyikannya? Kami bahkan tidak bisa menghindari rencana pembunuhanmu. Apa? Kamu sudah hancur masih menyalahkan orang lain? Kamu pikir saya bodoh? Mereka sudah cerai? Sialan. Siapa yang saya harus ambil? Kalau saya kubur kamu sekarang, mereka bahkan tidak akan menggali kamu. Saya kasih kamu 12 jam untuk mendapatkan uangnya. Entah bayar kembali atau bayar dengan organ kamu. Kalau kamu coba trik apapun, saya akan cabut kepala kamu. Yang lain, ayo kita pergi. Jangan bahkan berpikir tentang itu. Lehermu akan aku patahkan. Yang lainnya, kita pergi. Apa yang kita lakukan sekarang? Di mana aku harus mendapatkan uang sebanyak itu hanya dalam 12 jam? Sudah aku bilang sebelumnya. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang aku terjebak ikut menderita dengan kamu. Pasti Sarah. Kita harus membunuhnya. Jangan gegabah. Setidaknya kita masih hidup. Tetapi jika kita benar-benar membunuh seseorang, kita sudah hancur. Ya, pasti ada jalan. Mereka hanya ingin uangnya, kan? Ayu, kamu ambil pinjaman dan selamatkan kita. Lalu aku akan membebaskan kamu. Di mana aku harus mendapatkan uang sebanyak itu? Ingat Budi, ingat anakmu. Kita hanya punya 12 jam lagi. Kamu tidak takut aku akan bocorkan rahasiamu dan mempermalukan kamu? Ya, Jessica. Setelah saya lahir, aku janji akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Hahaha. Apa yang lucu? Karma memang kejam.